Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berdoa supaya saudara terus dalam keadaan yang sehat selalu dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Peter Chandra bisa menjumpai Anda kembali di program Kacamata. Saudara, sadar atau tidak, dalam hidup kita, semua hal yang terjadi itu adalah soal pilihan. Dalam menjalani keseharian kita, dalam menjalani kehidupan kita, kita punya kebebasan, kita punya keleluasaan untuk memilih di antara sekian banyak hal yang menjadi pilihan dalam hidup kita. Kita mau memilih untuk senang atau sedih. Kita mau memilih makan atau tidak makan. Kita bisa memilih untuk mencintai seseorang atau justru mengabaikan seseorang. Dan banyak lagi contoh yang terkait dengan pilihan. Maka yang menjadi topik pembahasan dari program Kacamata kali ini adalah hidup adalah sebuah pilihan. Bagaimana kemudian kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, menetapkan pilihan, menetapkan keputusan yang bijak, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Saudara, mari kita dengarkan pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Fernando Sinaga dari GBI Harapan Baru berikut ini. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup
Tuhan tetap baik dalam situasi yang kamu anggap buruk. Situasinya boleh buruk, kondisinya boleh buruk, tapi Tuhan tetap baik. Kita harus memilih sesuatu yang baik, memilih sesuatu yang benar karena Tuhan sudah memberikan segalanya kepada kita. Shalom sahabat channel, kembali lagi bersama saya Fernando Sinaga. Saya dari Gereja GB Harapan Baru. Hari ini saya mau sharing tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu adalah hidup adalah pilihan. Jika kita lihat dalam hidup ini, banyak hal yang perlu kita pilih. Ketika kita bangun tidur, kita perlu memilih mau sarapan apa, mau melakukan apa, atau ketika kita ingin pergi, kita harus memilih pakaian mana yang harus kita pakai. Dan seringkali pilihan itu menentukan bagaimana ke depannya. Setiap kita perlu sadar hari-hari ini kita perlu memilih yang benar. Dan jika kita buka kebenaran firman Tuhan, dalam Galatia pasal ke-6 ayat ke-7 dikatakan seperti ini. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saya yakin bahwa ketika kita menabur sesuatu, kita akan menuai juga pada akhirnya. Kalau kita menabur kebaikan, kita pun akan mendapatkan kebaikan. Tapi ketika kita memilih sesuatu yang buruk pada masa kini, kita akan menuai yang buruk juga pada masa depan. Makanya setiap kita perlu menyadari bahwa setiap pilihan dan keputusan yang kita ambil itu memiliki sebuah konsekuensi yang besar di masa depan. Makanya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita perlu sadar beberapa hal. Hal-hal yang perlu kita sadari itu adalah, yang pertama yang mau saya sharingkan adalah setiap kita perlu sadar kita perlu pilihan untuk tetap bersyukur. Banyak hal yang bisa kita pilih dalam hidup ini. Tapi yang pertama yang kita perlu sadari adalah kita perlu memilih untuk tetap bersyukur. Bersyukur bukan soal keadaan, tetapi bersyukur itu soal keputusan hati kita. Mau keadaan semuanya bagaimanapun itu, sejelek apapun keadaan kita, seburuk apapun keadaan kita, tetapi ketika kita memilih bersyukur, artinya kita sedang mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Saya yakin bahwa bersyukur itu adalah sebuah kunci yang penting dalam hidup ini. Bersyukur itu bukan tentang bagaimana kamu, bukan tentang bagaimana situasi kamu. Bersyukur itu tentang kamu sadar bahwa Yesus ada bersama dengan kamu. Saya yakin bahwa setiap kita ingin menjadi orang yang bahagia, setiap kita mencari berbagai kebahagiaan dalam hidup ini. Tapi sebenarnya orang Kristen itu kuncinya bukan di bahagia, tapi di bersyukur. Makanya ada sebuah statement mengatakan seperti ini, bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah yang menjadikan kita bahagia. Kita perlu sadar bahwa kunci utama orang Kristen yang perlu dipilih dalam hidup ini adalah bersyukur. Yang kedua, yang saya mau sharekan kepada setiap sahabat U-Channel, yaitu adalah untuk pilihan untuk tetap percaya. Hari-hari ini banyak sekali hal yang bisa membuat iman kita goyah, banyak sekali yang bisa membuat iman kita mulai rontok, tapi sebagai orang percaya kita harus tetap memilih untuk tetap percaya. Jika kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat ke-11, dikatakan seperti ini, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Jelas bahwa firman Tuhan memberikan kepada kita sebuah pengharapan di tengah situasi yang mungkin terasa sesak dalam hidup kita. Saya nggak pernah tahu keadaan sahabat U-Channel seperti apa, tapi saya tahu satu hal bahwa ketika kita berada dalam Tuhan ada sebuah pengharapan yang terus menyertai kita. Saya yakin seperti ini, bahwa Tuhan yang menyertai kita pada masa lalu, Tuhan itu juga yang menyertai kita pada masa kini. Dan kalau Tuhan sudah menyertai kita pada masa kini, Tuhan akan menyertai kita selama-lamanya. Persoalannya adalah seringkali kita gagal percaya. Harusnya sebagai orang Kristen, kita perlu sadar seperti ini. Seringkali yang gagal itu rencana kita, bukan karya Tuhan atas hidup kita. Rencana boleh gagal, berbagai plan kita boleh gagal, tapi percayalah bahwa rencana Tuhan atas hidup kita, kehendak Tuhan atas hidup kita tidak pernah gagal. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita mau tetap percaya? Seringkali sebagai orang Kristen, ketika di tengah situasi yang terdesak, kita gagal percaya. Kenapa sih bisa gagal percaya? Karena gagal melihat karyanya Tuhan. Gagal bersyukur. Orang-orang yang gagal bersyukur, gagal melihat karyanya Tuhan, gagal percaya penyertaannya Tuhan, saya yakin mereka gagal untuk dalam hidupnya. Makanya setiap kita perlu bersemangat. Setiap kita perlu untuk tetap percaya. Walaupun situasi terasa sulit. Saya yakin kayak gini, Tuhan tetap baik dalam situasi yang kamu anggap buruk. Situasinya boleh buruk, kondisinya boleh buruk.
tapi Tuhan tetap baik. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai hidup kita. Poin terakhir yang mau saya sharingkan adalah tentang setiap kita perlu untuk memilih tetap setia dalam hidup kita. Setiap kita perlu menjadi seorang pribadi yang setia, menjadi seorang pribadi yang punya sebuah kesetiaan yang penuh kepada Tuhan. Kalau kita buka dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-24, dikatakan seperti ini, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga yang akan menggenapinya. Setiap kita, setiap hari Minggu, mungkin kita rindu untuk janji-janji Tuhan digenapi atas hidup kita. Tapi, kalau kita rindu janji Tuhan digenapi atas hidup kita, harusnya kita pun rindu untuk tetap setia kepada Tuhan. Kita tidak bisa hanya sekedar rindu janjinya, tapi tidak rindu terhadap prosesnya. Seringkali orang Kristen gagal dalam proses. Ingin hasil, tapi tidak ingin diproses. Itu adalah orang-orang instan, dan biasanya orang-orang instan itu akan selalu gagal percaya kepada Tuhan. Makanya saya yakin kayak gini, Tuhan yang bawa, Tuhan juga yang sertai. Dan ketika Tuhan sertai, Tuhan juga yang akan dampingi kita. Jadi setiap kita perlu belajar untuk memilih tetap percaya bersama dengan Tuhan. Kalau udah Tuhan yang membawa hidup kita, Tuhan juga yang akan menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Belajarlah untuk tetap percaya, karena apapun situasinya, apapun kondisinya, Tuhan tetap setia terhadap kita. Situasi sulit boleh terjadi, situasi buruk boleh terjadi, tapi Tuhan tetap baik. Dan sekarang waktunya adalah untuk kita memilih dalam hidup kita, untuk kita bisa tetap bersyukur, untuk kita tetap bisa percaya, untuk kita tetap setia dalam hidup kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Kita harus memilih sesuatu yang baik, memilih sesuatu yang benar karena Tuhan sudah memberikan segalanya kepada kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh sahabat U-Channel, dimanapun berada, biar kiranya Tuhan menyertai hidup mereka, dan biar segala sesuatu yang sedang dipilih atau sedang bimbang dalam hidupnya, biar kiranya kehendak Tuhan yang jadi. Kami percaya bahwa rencana Tuhan tidak mungkin gagal dalam hidup kami, karena kami tahu Tuhan berkarya secara indah dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus, amin. Terima kasih Pastor Fernando Sinaga yang sudah berbagi pesan firman Tuhan kepada kami semua di program Kacamata hari ini. Nah mari saudara, kita mau sama-sama belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam memutuskan apapun pilihan yang akan kita ambil dalam kehidupan kita. Semua pilihan tentu punya konsekuensinya. Tapi ingat, manusia punya keleluasaan untuk memilih sesuatu dalam kehidupan mereka. Maka kita harus bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang kita buat dalam kehidupan kita. Bagi saudara yang ingin berbagi cerita tentang musim kehidupan yang sedang Anda jalani atau ingin didoakan oleh tim doa kami dari U-Channel, Anda bisa menghubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Saya akhiri saudara kebersamaan kita di program Kacamata kali ini, tapi sebelum itu saya tidak akan bosan mengingatkan Anda agar protokol kesehatan jangan sampai kendor. Saya Peter Chandra pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.